itu. Marilah kawan-kawan. Sistem negara demokrasi adalah membutuhkan keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki yang juga seharusnya menyertakan kewajiban-kewajiban yang harus disertakan oleh. Kalau demokrasi hanya untuk mengambil hak-haknya, kebebasan untuk kebebasan, demokrasi itu lebih banyak mudaratnya daripada baiknya, saudara semua. Pemirsa, demokrasi adalah sebuah kata sakral yang kerap digaungkan oleh para pemimpin bangsa. Demokrasi sejatinya sebuah sistem pemerintahan di mana seluruh lapisan masyarakat berkontribusi untuk kepentingan bersama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun bagaimana jika kata demokrasi telah beralih makna, di mana demokrasi hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja? Lalu apakah janji manis para pemimpin saat berorasi terlupakan begitu saja karena terlena dengan kenikmatan kekuasaan? Dan pemirsa, inilah visi negarawan. Demokrasi tinggal janji, bersama saya Vera Bahaswan. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio 3 narasumber, yaitu para pemikir bangsa. Ada Profesor Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Kemudian Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Serta Dr. Sukidi, pemikir kebinekaan. Selamat malam Prof. Al-Makin, Dr. Sukidi, dan juga Mas Burhan. Apa kabar? Baik. Selamat malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke, nah pemirsa, sebuah lembaga survei belum lama ini merilis hasil survei tentang tren indeks demokrasi Indonesia yang dinyatakan memburuk. Penurunan indeks demokrasi ini sendiri sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Dan berikut ini grafis kualitas demokrasi dari Videm. Berikut kita saksikan bersama. Nah, ini bisa kita lihat ya, Prof. Makin, Dr. Sukidi, dan juga Mas Burhan. Jadi tren dari beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan, yaitu indeks demokrasi liberal di Indonesia rentang tahunnya dari 2004 hingga 2022. Saya ingin bertanya ke Prof. Al-Makin kalau begitu. Anda setuju kalau demokrasi di Indonesia ini mengalami penurunan, Prof. Makin? Ya, saya kira belum pernah terlalu tinggi. Belum pernah terlalu tinggi. Artinya kalau diamati ya tidak jauh berbeda dengan negara yang paling tepat saya kira dibandingkan dengan Filipina atau Amerika Latin ya. Jadi senasib lah masyarakatnya religius, agama memegang peranan penting di dalam berdemokrasi, berkelompok dan menjadi inspirasi ya. Jadi agama ini sangat penting dalam tata sosial dan tata politik. Sehingga demokrasi selalu beriringan dengan sentimen keagamaan. Atau akhir-akhir ini biasa disebut politik identitas. Sehat tidak dalam kondisi demikian? Ya, ini yang sering disalah mengerti ya, salah paham. Demokrasi itu tidak semata-mata prosedur, tidak semata-mata menyelenggarakan pemilu. Tapi demokrasi juga memerlukan moral, demokrasi memerlukan mental, dan karakter atau watak. Dan saya kira esensi ini yang sering dilupakan. Semua itu mengejar pada angka, pada popularitas, atau bagaimana menyelenggarakan pemilu. Dan tahun depan akan diadakan pemilu serentak, ini yang agak berbeda. Tetapi melupakan bagaimana berwatak demokratis, bermoral demokratis, dan juga bermental demokratis. Dan itu sudah kalau diingat-ingat ya 2.500 tahun yang lalu lah ketika Plato mengutip gurunya Socrates yang ada 4 kebijaksanaan itu ya. Bijaksana atau wisdom atau Sophia. Yang kedua adalah keadilan atau justice. Yang ketiga adalah temperance. Temperance itu moderat ya, tidak harus seimbang gitu ya. Dan yang terakhir adalah berpegang kepada kebenaran. Jadi demokrasi harus beriringan dengan moral begitu ya? Betul, tepat sekali. Tapi kalau Mas Burhan melihatnya tadi tren indeks demokrasi di Indonesia yang trennya terus menurun ini, apa aja sih sebetulnya variabelnya Mas Burhan? Kalau Videm ada beberapa variabel yang mereka ukur, tetapi secara umum masing-masing lembaga rating demokrasi punya
indeks yang berbeda-beda. Misalnya Freedom House, kemudian The Economist Intelligence Unit, kemudian FIDEM sendiri. Tapi ketiga rating demokrasi ini punya kesimpulan yang sama, bahwa Indonesia mengalami proses penurunan demokrasi. Tetapi yang menarik kalau kita letakkan dalam konteks komparatif, Vera, itu sebenarnya tidak hanya Indonesia yang mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Ini masuk gejala global yang disebut dengan istilah resesi demokrasi. Para ahli menyebut dengan istilah lain, defisit demokrasi. Ada juga yang menyebut dengan istilah democratic decline. Ada juga yang menyebut dengan istilah regresi demokrasi. Tetapi istilah-istilah semacam ini itu kira-kira menunjuk pada gejala di mana makin banyak negara di dunia yang indeks demokrasinya merosot ketimbang yang meningkat. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia. Misalnya Dan Slater bahkan membandingkan meskipun Indonesia mengalami penurunan, tetapi indeks penurunan demokrasi kita itu masih tidak seburuk misalnya Turki, India, dan seterusnya. FIDEM menyebut 68% warga dunia hidup di alam elektoral autokrasis. Jadi hanya 32% warga dunia yang hidup di negara liberal demokrasi. Nah, itu artinya ada masalah serius. Bukan hanya di sini, tetapi di banyak tempat. Nah, apa ciri dari regresi demokrasi? Ini yang menarik. Kalau sebelumnya demokrasi merosot atau bahkan demokrasi mengalami pembalikan menjadi otoritarianisme, itu sebabnya adalah aktor non-demokrasi. Militer misalnya melakukan kudeta dulu. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Sekarang yang terjadi adalah aktor-aktor demokrasi hasil pemilu itu melakukan proses pembajakan terhadap kualitas demokrasi untuk kepentingan elektoral mereka. Ini yang menjelaskan. Jadi justru dimanfaatkan oleh elitnya sendiri. Donald gitu Trump, Erdogan, siapa lagi? Viktor Orban di Hungaria. Kemudian dulu ada sebelum digantikan sama Lula ya, Presiden Jair Bolsonaro. Ya. Nah, tentu kita tidak ingin Indonesia mengikuti tren global yang buruk tersebut, meskipun trennya tidak seburuk tempat lain, tetapi ada hal-hal yang patut kita waspadai. Termasuk yang kita temukan di survei indikator adalah mulai ketakutan buat publik untuk menyuarakan aspirasi atau pendapatnya. Ini bahayanya ya? Bahayanya, saya tadi sudah memberikan datanya ke Metro, ada beberapa poin berkaitan dengan kebebasan sipil yang merosot dibanding periode-periode sebelumnya. Dan menurut saya siapapun pihak, termasuk kalangan civil society dan pemerintah, harus waspada. Karena kalau tren ini terus merosot, bukan tidak mungkin kualitas demokrasi kita makin memburuk, dan kemudian kita akan setara gitu ya, dengan negara-negara yang demokrasinya cacat. Tapi apakah itu juga disebabkan berbanding lurus dengan ancaman hukuman yang sejauh ini memang terlihat dari beberapa kasus begitu ya, ketika mereka berani untuk bersuara, kemudian ancaman hukuman lah yang menjadi sanksinya begitu? Iya, kita melakukan riset, satu terkait dengan masalah kualitas kebebasan menyampaikan pendapat yang berkurang. Itu banyak sebabnya, bukan hanya dari sisi hukuman buat mereka yang menyuarakan kritik, tapi juga alam media sosial yang saling serang, polarisasi, sehingga publik itu merasa takut karena takut dicap macam-macam. Tetapi masalah kriminalisasi mereka yang menyampaikan kritik itu juga catatan atau rapot merah yang patut kita segera atasi. Menjadi rapot merah yang harus segera kita atasi. Nah, kemudian juga terkait dengan demokrasi ini, Surya Paloh kerap menyampaikan pemikirannya dalam berbagai kesempatan. Dan berikut kita saksikan cuplikannya. Berikut ini. Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi bukan tujuan. Sekali lagi saya katakan, demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu adalah kesepakatan yang kita anut, yang kita sepakatin sebagai suatu alat, tools untuk menghantarkan tujuan yang kita ingin capai. Itu demokrasi dan pemahaman kita. Negeri kita ini, negeri yang sudah merdeka, berdaulat sepenuhnya. Para pemimpin besar bangsa kita, the founding father bangsa kita, telah meletakkan sistem tata kenegaraan kita berdasarkan komitmen kebangsaan kita, dan juga meletakkan juga dasar-dasar tujuan kemerdekaan kita itu untuk apa. Kemerdekaan ini maksudnya tentu
mempunyai tujuan. Tujuan-tujuan yang kita ingin capai itu apa? Kita permudah saja tujuan itu sebenarnya adalah menghantarkan kehidupan masyarakat dan rakyat yang lebih berkeadilan, kemakmuran, dan memiliki harkat dan martabat yang hebat. Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Tujuan-tujuan mereka. Sistem negara demokrasi adalah membutuhkan keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak bangsa ini yang juga seharusnya menyertakan kewajiban-kewajiban yang harus disertakan olehnya. Di sanalah ada harmoni keseimbangan. Baru demokrasi itu kan hidup. Kalau demokrasi hanya untuk mengambil hak-haknya, kebebasan untuk kebebasan, demokrasi itu lebih banyak mudaratnya daripada baiknya, saudara. Tadi kita sudah simak bersama pidato dari Surya Paloh. Saya ingin ke Dr. Sukidi. Jadi Pak Sukidi, bahwa tadi Pak Surya Paloh mengatakan gitu ya dalam pidatonya, demokrasi itu perlu keseimbangan antara hak dan juga kewajibannya. Jadi apa pendapat Dr. Sukidi mengenai pandangan ini? Saya kira pidato Bang Surya merefleksikan beliau sebagai seorang figur negarawan yang mengajak kita untuk menjiwai pikiran-pikiran besar para founding fathers. Ada 3 kata kunci. Pertama, demokrasi sebagai instrumen. Yang kedua, para pendiri bangsa. Dan yang ketiga, keadilan dan kemakmuran. Saya kira 3 kata kunci inilah yang menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah satu pilihan terbaik yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Itu artinya apa? Artinya ketika pendiri bangsa memilih demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan yang modern, dan karena itu kenapa Republik ini disebut sebagai modern nation state, negara bangsa modern, itu artinya bahwa para pendiri Republik ini telah memilih aspirasi negara modern sebagai satu instrumen untuk penyelenggaraan Republik ini. Itulah sebabnya tahun 1959 Bung Karno memperingatkan dan mengingatkan kita semuanya untuk setia pada res publica. Sekali lagi, res publica, itu kata Bung Karno. Memberikan makna bahwa Indonesia didesain sebagai negara republik, itu artinya apa? Itu artinya untuk kepentingan publik. Kepentingan publik dalam konteks ini adalah keadilan dan kemakmuran. Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno secara jelas menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya terkait dengan politik, tapi juga demokrasi terkait dengan ekonomi. Karena itu impian Bung Karno adalah impian kesejahteraan bersama. Bukan kesejahteraan segelintir orang, tapi kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya kenapa negara ini disebut sebagai republik, karena orientasi utama itu adalah pada kesejahteraan dan keadilan bersama. Bersama co-prosperity. Kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya kesenjangan, dengan adanya kemiskinan, dengan adanya ketimpangan, itu menunjukkan bahwa kita berada di simpang jalan. Kita harus menjiwai kembali demokrasi yang telah diletakkan oleh para ibu bangsa, bahwa tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama itu. Demokrasi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kita akan juga bertanya kepada Prof. Al-Makin dan juga Mas Burhan, tapi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Demokrasi tinggal janji. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, jadi apakah kemunduran demokrasi ini sebetulnya salah siapa sih? Apakah pemerintah yang anti terhadap kritik itu yang bisa disalahkan atau bagaimana? Ya tentu pemerintah paling bertanggung jawab. Karena bagaimanapun pemerintah yang bertugas sebagai pengelola urusan publik yang tadi Mas Suki disampaikan. Tapi poin saya begini, inti demokrasi itu kalau mau diperas itu adalah saling mengkritik, saling mengontrol, checks and balance. Kalau bahasa agamanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
itu bahasa agamanya. Jadi saling mengkritik dalam kebaikan. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak yang anti kritik, sementara mereka mendapatkan kewenangan untuk mengelola hidup publik, maka pihak-pihak tersebut patut untuk dipertanyakan. Karena bagaimanapun inti dari demokrasi, mereka bersedia untuk membuka telinga selebar mungkin terhadap masukan sekeras mungkin. Karena to criticize itu beda dengan to insult, itu pasti. Nah, masalahnya kalau kita lihat sekarang, memang ada tendensi, itu dua lapis tuh. Yang pertama, di pengelolaan negara ada tendensi berkurangnya akuntabilitas horizontal. Nah, dalam studi demokrasi, akuntabilitas horizontal itu dicirikan oleh cabang-cabang kekuasaan yang saling mengkritik satu sama lain. Two eyes better than one eye. Jadi kalau misalnya eksekutif itu jangan sampai terlalu kuat, perlu ada legislatif yang kuat juga. Yang mengontrol. Demikian juga sebaliknya. Nah, yang terjadi belakangan itu eksekutif terlalu dominan. Dalam hal ini Presiden Jokowi, dia menguasai 7 dari 9 partai di parlemen dan membuat keseimbangan kekuasaan itu menjadi berkurang. Nah, ini yang menyebabkan akuntabilitas horizontal kita itu problematik. Karena Presiden bisa melakukan apapun dan parlemen tidak bisa melakukan proses checks and balances. Coba cek beberapa tahun terakhir, hampir semua proposal kebijakan dari pemerintah itu lolos dengan mulus. Nah, yang kedua, ini juga problematik, di tingkat massa itu iklim saling mengkritik dengan baik tidak tercipta. Coba kalau misalnya ada yang mengkritik tokoh atau capres atau pemerintah, itu pasti dibalas dengan hinaan di media sosial, sehingga orang tidak saling mendengar. Dan itu yang kemudian mengakibatkan iklim ketakutan dalam menyampaikan pendapat. Jadi beberapa tahun terakhir, orang itu bukan semata-mata takut untuk mengkritik karena bisa dikriminalisasi, tetapi lebih karena faktor ada suasana psikologis ya yang menteror mereka untuk menyampaikan pendapat apa adanya, dan terorisme ini itu tidak datang dari negara saja, tapi juga sesama anggota masyarakat. Nah, dua hal ini yang menurut saya perlu diatasi dan itu harus datang dari pemerintah, terutama presiden ya, karena bagaimanapun presiden kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara, supaya memberikan semacam gesture ya, termasuk misalnya komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Nah, kita tahu Undang-Undang ITE ini menjadi sumber masalah untuk saling melaporkan antar anggota masyarakat. Sehingga nah, muncul perlu ketakutan begitu ya, ketakutan dalam tanda kutip, ketakutan dalam tanda kutip tadi. Hukuman. Dan Presiden Jokowi sudah berjanji loh ya, untuk melakukan koreksi terhadap kelemahan Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaan saya, dalam banyak hal Presiden Jokowi cukup keras untuk mendisiplinkan koalisi partainya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya. Tapi dalam soal Undang-Undang ITE, itu kan mudah buat Presiden Jokowi untuk mengumpulkan 7 partai pendukungnya dan melakukan koreksi bersama supaya tidak melanggengkan iklim ketakutan, terutama yang muncul di antar sesama masyarakat. Tapi Mas Burhan, saya tertarik dengan check and balances tadi yang Anda katakan bahwa ini tanggung jawabnya pemerintah. Oke, tanggung jawabnya pemerintah, tapi kan ada partai politik di situ yang berpengaruh sehingga terciptalah mana yang di sisi oposisi, mana yang berada di sisi koalisi begitu. Bagaimana mengontrol partai politik? Toh tidak bisa kan? Idealnya menjadi tanggung jawab terutama parlemen, kemudian eksekutif dan partai politik ya, karena bagaimanapun partai politik punya kuasa yang besar. Cuma dalam konteks seperti yang tadi saya sampaikan, di mana akuntabilitas horizontal antar cabang-cabang kekuasaan terlalu timpang dan Presiden Jokowi itu sangat dominan, maka akan jauh lebih baik jika Presiden Jokowi yang memulai untuk melakukan proses penataan dengan cara misalnya memberdayakan parlemen. Salah satunya adalah mencari aturan-aturan yang problematik sehingga tidak tercipta iklim kritik yang sehat. Dan menurut saya ini kesempatan emas karena Presiden Jokowi tinggal setahun ya menjadi presiden, dia harus memberikan legacy, jangan sampai masa pemerintahannya itu dicap sebagai masa di mana demokrasi mengalami kemunduran. Kalau begitu saya ingin ke Prof. Makin. Prof. Makin, bisa tidak tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan bahwa ini saatnya nih Pak Jokowi bisa punya legacy untuk bisa menaikkan kembali demokrasi dan tidak lagi disalahkan. Tadi kan Mas Burhan mengatakan ini salahnya pemerintah sehingga tidak terjadi check and balances yang seimbang begitu. Ya, baik Mbak Vera. Ya, jadi
demokrasi itu kan seperti kata Mas Burhan. Bung Surya, Oh, Bung oke. Surya Paloh tadi, adalah konsensus, adalah kesepakatan. Dalam bahasa agamanya adalah ijtima ya, kesepakatan bersama. Dan ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi istilahnya tidak ada hanya dilakukan satu pihak berjalan, enggak, ini bersama-sama. Dan saya kira praktek demokrasi ini walaupun value secara nilai itu sama, tetapi masing-masing bangsa itu mempraktekkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Yang paling tepat saya kira kita bandingkan dengan Filipina yang mayoritasnya adalah Kristen dan Katolik, sementara di Indonesia adalah Muslim. Atau mungkin bisa jadi dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin, atau bisa juga jika sama-sama Muslim dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah. Jika perbandingan seperti itu agak sedikit optimis saya agak sedikit berbeda ya, agak sedikit optimis. Misalnya di negara-negara seperti Pakistan ya, Afghanistan apalagi Mesir dan lain-lain, ini sangat messy ya, sangat berantakan ya. Jangankan kebebasan itu, bersuara aja sulit. Oke. Dan semua Arab Spring yang paling terkenal itu hampir semuanya gagal. Nah, di Indonesia ini kita patut bersyukur bahwa itu tidak terjadi. Artinya semua pihak itu menahan diri, baik pemerintah maupun civil society, masyarakat bawah, ataupun para pejabatnya itu cukup menahan diri untuk tidak terlibat konflik. Artinya di dalam demokrasi itu kan mencoba seperti kata Bung Surya itu tadi, mencoba mencari konsensus. Dan saya kira ini ada sedikit lampu hijau ya, bahwa pencarian konsensus di Indonesia ini berjalan dengan baik. Tetapi masih ada tetapinya ya. Tetapi di Indonesia ini rasanya praktek demokrasi ini sangat bersifat prosedural dan peraturan. Jadi semuanya itu formalitas. Tetapi esensi yang saya sebutkan di awal tadi, moral demokrasi, mental demokrasi, dan juga berjiwa demokratis, ini yang perlu digarisbawahi. Kata kuncinya bahwa pemimpin harus menahan diri, begitu ya? Tadi kata Prof. Al-Makin. Perbaikan demokrasi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi ibaratnya kata filosof kuno seperti Al-Farabi ya. Al-Farabi kan mengatakan rakyat yang baik itu tidak akan memilih pemimpin yang buruk. Dan sebaliknya, pemimpin yang buruk tidak akan memimpin rakyat yang baik. Jadi harus sama-sama baik gitu ya. Dan ini sudah dipikirkan lama dari Plato, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Farabi, bahwa moral atau kebersamaan ini jangan sampai membusuk. Membusuk ini biasanya saling menular. Jika atasnya busuk maka bawahnya juga, atau jika bawahnya ini integritasnya diragukan, maka dia juga akan memilih pemimpin yang tidak baik. Jadi ada saling ketergantungan. Kontribusi secara bersama-sama, betul, begitu ya, betul, tidak bisa betul, hanya salah satu pihak saja. Betul. Oke, perbincangan kita semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Visi Negarawan akan kembali. Usai jeda, tetap bersama kami. Memang instrumen atau indikator utama di dalam demokrasi itu adalah apa yang disebut sebagai kebebasan sipil. Bahwa masyarakat atau publik atau individu memiliki hak individual yang harus dipenuhi. Tetapi pemenuhan hak ini itu bukan hanya dari negara, tetapi juga dari masyarakat. Misalnya ketika saya punya hak untuk berekspresi, untuk mengemukakan gagasan, untuk memiliki keyakinan dan seterusnya, kita juga harus sadar bahwa orang lain juga punya hak. Nah, kalau pemenuhan hak kita bertemu dengan pemenuhan hak orang lain, maka di sini dibutuhkan hal lain di luar pemenuhan hak itu, yakni apa yang disebut sebagai toleransi. Jadi masyarakat selain menuntut atau seharusnya dipenuhi hak-haknya, juga harus punya rasa toleran terhadap keberadaan orang lain. Bahwa kita punya hak hidup, kita punya hak untuk berpendapat dan seterusnya, tetapi orang lain juga punya. Karena itu di dalam demokrasi juga dibutuhkan toleransi. Toleransi itu artinya adalah kita membiarkan orang lain untuk juga menikmati haknya. Jadi bukan hanya diri kita yang perlu menikmati hak, tapi orang lain juga harus. Karena itu salah satu unsur di dalam toleransi itu, misalnya kita harus toleran ketika ada di dalam pertarungan politik ada kelompok yang menang misalnya.
kita harus toleransi bahwa dia punya hak untuk menjalankan kekuasaan karena dia menang. Kalau tanpa sikap toleran semacam itu, kalau kita memaksakan keinginan atau kepentingan kita pribadi, itu akan hancur. Karena kalau ada proses demokratisasi pemilu misalnya, ya harus ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Dan itu harus muncul sikap toleran terhadap Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Visi Negarawan dan juga tentunya bersama 3 narasumber kita, ada Prof. Almakin, kemudian juga Dr. Sukidi dan juga Mas Burhan. Kalau tadi di pembahasan kita di segmen sebelumnya begitu ya, bahwa demokrasi menjadi tanggung jawab para pemimpin bangsa, sudah pernah disampaikan oleh Surya Paloh dalam pidatonya di hari ulang tahun CSIS ke-50 tahun 2021, dan berikut kita simak cuplikannya. Saya justru sebagai ketua umum partai politik yang ada di negeri ini, secara terus terang harus mengakui, saya menikmati model sistem demokrasi seperti ini. Tapi di sisi lain, saya mempunyai perasaan was-was, mempunyai perasaan yang tidak terlalu confident bahwa demokrasi yang ada seperti ini, apabila tidak disupervisi secara baik oleh para, katakanlah, elit bangsa ini yang memiliki pengetahuan, keterampilan yang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih memahami bahwa arti kebebasan tidak hanya berhenti untuk membuat kebebasan, tapi kebebasan tidaklah absolut. Kebebasan tetap memerlukan responsibilities, kebebasan yang bertanggung jawab. Tadi kita sudah simak bersama pidato dari Surya Paloh yang mengatakan bahwa demokrasi perlu disupervisi secara baik oleh elit bangsa yang memiliki pengetahuan, keterampilan. Saya ingin ke Dr. Sukidi. Dr. Sukidi, memaknai yang disampaikan oleh Surya Paloh tadi seperti apa? Ya, saya kira pertama bahwa elit bangsa ini perlu menjiwai bahwa demokrasi ini adalah sistem terbaik untuk Indonesia, tetapi juga dengan kesadaran penuh bahwa sistem terbaik ini semata-mata untuk terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga perbincangan tentang demokrasi adalah perbincangan tentang bagaimana kesejahteraan bersama itu terwujud dalam kehidupan yang demokratis. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama? Pertama, tentu saja memaknai demokrasi sebagai kesempatan sosial yang memberikan akses kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Terutama di tengah jutaan rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan mayoritas warganya rentan hidup miskin, maka kemudian yang perlu ditumbuh kembangkan adalah memberikan social opportunity. Ini kata Amartya Sen, agar kelompok fakir miskin dan mereka yang tak terberdayakan punya akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap jaminan sosial, dan juga terhadap pekerjaan. Saya kira 4 akses ini harus diberikan seluas-luasnya dengan memberikan keberpihakan kepada kaum fakir miskin agar mereka memperoleh kesempatan-kesempatan sosial, istilah Amartya Sen, sehingga mereka memperoleh kebebasan itu sendiri. Karena apa? Karena kemiskinan itu, kata Amartya Sen, adalah lack of human freedom. Kekurangan kebebasan manusia, terutama dalam konteks ini adalah kaum fakir miskin untuk memperoleh akses pada pendidikan, pada kesehatan, pada pekerjaan, dan juga pada jaminan sosial. Jika 4 persyaratan yang setidaknya diilustrasikan secara baik oleh Amartya Sen ini dipenuhi, maka kemudian kita akan membayangkan satu Indonesia yang
sesuai impian para pendiri bangsa. Baik. Indonesia yang adil dan sejahtera, yang memberikan satu jaminan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Di tengah kesejahteraan yang tidak merata, ketimpangan yang begitu luas, maka yang dibutuhkan pemimpin adalah meletakkan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai servant leadership. Baik. Kepemimpinan yang melayani. Kenapa ini penting? Karena apa? Karena pemimpin yang ada sekarang itu behaving like Japanese king. Bertindak seperti Raja Jawa yang memperoleh upeti dari rakyatnya dan menggunakan upeti itu untuk foya-foya. Dan yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah memberikan, justru meletakkan pemimpin sebagai a servant, sebagai pelayan rakyat. Baik. Sebagai pelayan rakyat, maka kebutuhan yang ditunaikan oleh pemimpin adalah memprioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya. Pemimpin sebagai pelayan rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, tapi saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, itu sudah terjadi belum sih di negara demokrasi Indonesia ini? Kebetulan topik ini pas 25 tahun kita reformasi. Artinya penting seperempat abad kita melakukan semacam introspeksi, sekaligus koreksi kalau misalnya ada hal yang belum on the track. Dan secara umum kita harus memberikan kabar baik, ya. Bagaimanapun kita tidak mau menjadi bagian dari bangsa yang kufur nikmat. Ya. Jadi ada hal-hal yang patut kita syukuri sebagai bangsa. Pertama adalah kita masuk G20, ada ekspektasi atau prediksi yang menyebut dalam beberapa tahun ke depan kita masuk atau naik kelas dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi demokrasi meskipun ada banyak catatan merah, saya harus mengatakan gelas tengah penuhnya juga, bukan gelas tengah kosong saja. Dibanding dengan banyak negara muslim, dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara, dibanding dengan negara-negara besar, Indonesia itu masih jauh lebih baik. Misalnya di negara G20, kita skor demokrasinya masih lebih baik dibanding Brazil, Turki, dan beberapa negara demokrasi yang lain. Jadi artinya ada hal yang positif yang patut kita apresiasi, dan ini bagian dari prestasi kolektif. Tapi kalau yang dikritisi tadi terkait dengan benang merahnya adalah pelayan rakyat. Nah, pada titik itu lagi-lagi kalau dari sisi ekonomi kan ada banyak perkembangan positif ya, meskipun ya tentu soal pelayanan publik masih menjadi PR besar juga. Tapi buat saya kadang-kadang demokrasi bukan semata-mata sebagai tujuan antara. Buat saya ya, dia menjadi tujuan itu sendiri. Sebab menjadi negara kaya itu bisa dilakukan tanpa harus berdemokrasi. Singapura, China, Saudi Arabia itu negara yang sejahtera. Tetapi tidak demokratis. Dan tidak merata kepada semuanya. Data empirik ini yang paling penting. Data empirik, Prewolski mengatakan dari sekian banyak negara yang makmur, yang sejahtera, umumnya berdemokrasi. Tapi tidak semua negara yang sejahtera itu berdemokrasi. Makanya saya percaya bahwa demokrasi bukan semata-mata sebagai sasaran antara. Dia menjadi tujuan itu sendiri. Karena dengan berdemokrasi, apa yang dibilang oleh Amartya Sen, itu justru akan terbuka kemungkinannya. Baik. Karena nggak mungkin ada kesempatan sosial kalau sistem politiknya tidak demokratis. Baik, kalau ke Prof. Makin, gimana melihat supervisi ini? Apakah memang harus dilakukan oleh pihak oposisi atau elemen lain sebetulnya? Menarik kita perhatikan tadi pidato Bung Surya Paloh ya, bahwa beliau mengatakan tidak terlalu confident, tidak terlalu percaya diri. Kadang-kadang galau juga kita perhatikan tadi ya. Ini menarik. Pertama, demokrasi kita belum sempurna, itu iya, betul ya. Bahwa ada kekurangan di sana, ada beberapa yang harus diperbaiki, itu iya. Misalnya sederhana saja, harapan demokrasi kita dari mana? Misalnya tadi sudah kita singgung ya, bahwa agama mempunyai peranan yang sangat penting di publik. Baik sosial, ekonomi maupun politik. Tetapi para pengamat dan juga mungkin para rakyat ini semuanya sudah bersaksi bahwa penggunaan atas nama agama itu sudah berlebihan. Di sini sisi pesimisnya ya, atau yang biasa disebut politik identitas ya. Kedua, peran intelektual. Saya kira ini juga sangat penting ya. Akhir-akhir ini intelektual itu bisa dikatakan dalam tanda kutip
kurang kreatif dan agak sedikit mandul dalam ikut mengawasi bersama-sama jalannya demokrasi. Para intelektual sangat sibuk dengan administrasi di kampus misalnya. Peraturan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah masih perlu banyak yang dirapikan sehingga sesuai dengan tujuan intelektual, PKD dan lain-lain ya. Jadi pemimpin agama juga banyak ya di daerah-daerah ya. Jadi semua yang sibuk untuk kepentingannya masing-masing begitu ya? Betul, dikooptasi oleh kepentingan politik sesaat. Kemudian intelektual juga sama, apalagi pemimpin politik. Saya kira Bung Surya Paloh merujuk ke sini. Pemimpin politik termasuk ketua partai dan lain-lain, ya kita semua tidak perlu mengatakan, tetapi harapan ini harus realistis ya. Oke, ada positifnya jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim bahwa Islam dan demokrasi itu kompatibel. Islam dan demokrasi itu bisa sejalan ya. Tetapi di sisi lain ada banyak pekerjaan rumah ya. Terutama kita bertiga ini kan sama-sama dari perguruan tinggi Islam dan kita sama-sama alumni dari Madrasah Aliyah program khususnya Pak Munawir Sajali ya. Dan kita mempunyai tugas yang sama dalam hal demokrasi ya. Sebagai partner pemerintah, sebagai penyerta umat dan lain-lain. Saya kira tugasnya masih banyak. Tugasnya masih banyak. Kita dan itu diperingatkan oleh Bung Surya Paloh sebagai wasilah ya, sebagai interlokutor kita untuk berpikir lebih mendalam lagi. Terima kasih. Kita bahas lagi nanti ya. Usai jeda tetap bersama kami di Visi Negarawan. Ada kembali bersama kami di Visi Negarawan. Saya ingin ke Dr. Sukidi kalau begitu. Nah, tadi kan disampaikan oleh Prof. Al-Makin bahwa ada banyak pihak yang menggunakan kepentingannya masing-masing begitu ya dalam proses berdemokrasi ini. Setuju tidak Dr. Sukidi dengan hal ini? Wah, saya tidak mungkin tidak setuju dengan beliau. Kakak kelas. Ini tidak karena faktor kakak kelas. Senior. Tapi yang terpenting adalah elit bangsa ini, terutama pemimpin, itu menjiwai kesadaran bahwa Republik ini akan maju sekiranya para pemimpin itu berpikir lintas generasi, berpikir dalam kerangka panjang, dan instrumen terbaik untuk memajukan bangsa ini adalah dengan apa yang saya sebut sebagai human capital investment. Investasi modal manusia sebagai faktor penentu bagi kemajuan bangsa. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan bahwa kemajuan bangsa ini itu terletak pada investasi sumber daya manusia. Nah, investasi sumber daya manusia ini terabaikan sehingga apa? Sehingga indeks pembangunan manusia kita itu tertinggal jauh. Mantan Presiden Bank Dunia, Kim, memberikan satu analisis tentang human capital gap. Kesenjangan modal manusia antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dan kita tertinggal jauh bukan hanya dengan negara-negara maju, tapi sesama negara Asia Tenggara sekalipun. Karena itu hal terbaik yang pemimpin perlu lakukan ke depan itu adalah kesadaran untuk melakukan investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang selalu memberikan peluang kepada terutama kaum fakir miskin agar mereka memperoleh pendidikan terbaik. Dan ini saya kira yang agak terabaikan karena dengan kemiskinan yang tinggi, dengan kesenjangan yang tidak merata, maka implikasi logis dari kemiskinan itu adalah tidak terciptanya daya sumber daya manusia yang kompetitif. Karena mereka menderita akibat stunting, akibat kekurangan gizi, akibat kemiskinan, akibat tidak punya akses kesehatan yang setara,
sehingga mereka adalah kelompok yang marginal, yang tak terberdayakan, sehingga akibatnya mereka tidak bisa berkompetisi secara Ya, global. nah ini menjadi PR kita bersama begitu. Bagaimana ketika pendidikan kita masih rendah, belum merata begitu ya. Saya tidak mengatakan semuanya rendah, tapi belum merata ke seluruh Indonesia. Sementara demokrasi membutuhkan partisipasi ke semua pihak masyarakatnya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini, Dr. Supidi? Adalah melalui reformasi di dunia pendidikan. Reformasi pertama adalah membangun sekolah-sekolah terbaik di kantong-kantong kemiskinan. Itu pertama yang harus dilakukan. Kirim guru-guru terbaik di kantong-kantong kemiskinan untuk memberikan pembelajaran terbaik, memberikan satu visi tentang pengajaran yang lebih kritis, yang lebih rasional, dan yang lebih dialogis dan humanistik. Itu pertama. Yang kedua, terutama terkait dengan kurikulum, kita harus mengembangkan dan memberikan prioritas kepada sains, teknologi, engineering, dan math itu sendiri. Ini 4 kurikulum yang harus diprioritaskan untuk memajukan pendidikan kita. Tentu saja di atas semua itu adalah pendidikan Pancasila dan terutama pada budi pekerti itu yang menjadi fondasi karakter bangsa kita agar kita tidak tumbuh menjadi nation without soul, bangsa tanpa jiwa, nation without karakter, bangsa tanpa karakter. Karena itu kita harus menumbuhkan satu karakter seperti yang diamanahkan oleh Bung Karno tentang nation and character building, pembangunan karakter dan bangsa ini terutama melalui pendidikan itu sendiri. Reformasi pendidikan itu Reformasi menjadi kunci pendidikan, begitu ya. iya. Kalau begitu saya ingin ke Prof. Makin. Prof. Makin, bagaimana agar masyarakat ini di dalam masa pemilu begitu ya, terutama Pilpres 2024 ini, bagaimana agar menjaga bahwa masyarakat tidak terjebak terhadap politik demokrasi yang jangka pendek yang hanya mengiming-imingi begitu karena faktor ya persaingan di pemilu saja. Baik Mbak Vera yang baik hati dan berbahagia. Saya berbahagia sekali. Kita kembali kepada interlokutor atau wasilah atau apa namanya yang menghubungkan kita, yaitu Bung Surya Paloh itu sendiri. Iya. Kita lihat karir beliau. Beliau adalah man of action ya, tidak man of words. Dia adalah orang yang selalu bertindak dan apa yang beliau lakukan itu menarik kalau kita pelajari ya. Beliau berusaha untuk berkomunikasi dengan semua pihak dan komunikasi beliau ini luar biasa dan beliau selalu mempunyai gagasan baru. Tidak hanya saling menyalahkan dan tidak hanya mencari kelemahan. Sehingga beliau mencari angle yang tepat untuk bekerja sama. Dan itu sudah beliau lakukan dari satu pemilu ke pemilu yang lain, satu konvensi ke konvensi yang lain, satu pemilihan pemimpin dan pemilihan pemimpin yang lain. Ini kalau dikembangkan, ini bisa menaikkan level atau taraf demokrasi kita yang lebih luas lagi. Misalnya saat ini, para rakyat atau kita semua para warga negara, ini kan selalu cenderung memojokkan pemerintah. Ya. Wah, apa pemerintah ini kok begini. Cobalah kita pakai angle yang lain di dalam istilah manajemen saat ini sering disebut, yaitu kolaborasi atau bekerja sama. Nah, dalam hal pemilu, penyelenggaraan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah, kita harus bertumpu pada semuanya. Misalnya sangat sederhana saja, di Filipina dan juga di negara Amerika Latin dan mungkin juga di negara-negara Arab, itu dan mungkin juga di kita ya, saya tidak berani menyimpulkan, nanti Bung Burhan yang akan menjadi saksi, ada istilah vote buying, membeli suara. Dan mungkin ini sejajar dengan serangan fajar lah Bung ya. Dan serangan fajar itu yang disalahkan selalu kandidatnya, selalu para calon legislatif, para calon eksekutif ya. Kenapa Anda mengeluarkan uang untuk membeli balot, untuk membeli kotak suara gitu ya? Jadi yang salah bukan hanya mereka yang memberi, tapi yang menerima juga. Ada yang menerima gitu loh. Dan kalau para pemimpin ini sudah dibebani untuk membayar sekian rakyat, entah 100 ribuan, entah 500 ribuan, kalau jadi kan harus mengembalikan. Ya. Jadi kita perlu bersama-sama berkolaborasi bahwa demokrasi yang belum sempurna, demokrasi yang tinggal janji, demokrasi yang katanya masih banyak catat, ini harus kita perbaiki sebagaimana yang dicontohkan oleh Bung Surya itu sendiri.
Bung Surya ini mampu loh menjembatani kelompok yang berbeda, ya, baik dulu waktu di Golkar, mendirikan Media Indonesia, kemudian mendirikan Partai Nasdem dan mendirikan Metro. Ini berkolaborasi dari berbagai macam elemen sehingga melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Dan saya kira inilah yang kita perlukan. Inilah tauladan, ya, contoh yang kita perlukan. Saya ingin menambah satu lagi kejutan sebagai bangsa Indonesia, ya. Kemarin tanggal 25 Mei, tiba-tiba pemimpin Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Profesor Kiai Haji Haidar Nasir, berkunjung ke kantor PBNU, Gus Yahya, Yahya Khalil Stakuf. Dan ini merupakan kunjungan balasan dari tahun lalu Gus Yahya berkunjung ke Muhammadiyah. Ini nggak usah dengan kata-kata, ini sudah tindakan, man of action, ya. Ini sudah merupakan tauladan yang luar biasa bagi kolaborasi bangsa. Dan inilah yang kita perlukan, bersama-sama berkolaborasi. Teladan seperti itu yang diperlukan, gitu. Itu yang diperlukan. Nah, Mas Burhan, singkat saja nih, durasi kita tidak terlalu panjang. Bagaimana agar masyarakat tidak terjebak oleh iming-iming janji manis di masa kontestasi pemilu? Ya, berarti masyarakat harus melakukan proses pemberdayaan diri. Tetapi buat saya, ada banyak sekali kritik terhadap rekam jejak dan kinerja demokrasi. Tetapi secara umum, iman kita terhadap demokrasi itu masih tinggi. Jadi demokrasi kan bisa dinilai dari beberapa sisi, ya. Yang pertama adalah percaya atau tidak percaya demokrasi sebagai the only game in town. Jadi kepercayaan secara normatif. Nah, pada titik itu data survei empirik sekian puluh tahun, 25 tahun terakhir itu menunjukkan iman politik kita terhadap demokrasi itu masih tinggi. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Indonesia itu relatif stabil dan terkonsolidasi demokrasinya. Coba bandingkan dengan banyak negara demokrasi baru, Indonesia relatif survive demokrasinya. Itu kenapa? Karena elit politik kita itu percaya bahwa demokrasi satu-satunya mekanisme buat mereka untuk berkompetisi. Jadi lepas dari kelemahan elit politik kita, Vera, mereka itu mungkin sebagian elit kita masih korup, masih tidak kompeten. Tapi kalau misalnya mereka ikut pemilu, betul. Kalau mereka ikut pemilu dan kemudian kalah, mereka tidak memikirkan cara lain di luar dari demokrasi. Mereka akan karena demokrasi sudah menjadi kesepakatan kita bersama, komitmen kita bersama. Meskipun, gitu, ya? nah ini catatan berikutnya, kepuasan terhadap kinerja demokrasi turun. Tapi bukan berarti iman mereka terhadap demokrasi runtuh. Nah, ini artinya harus ada kan evaluasi supaya kinerja demokrasinya diperbaiki, baik dari pemerintah maupun publik, sehingga makin meningkat kepuasan, bukan semata-mata kepercayaan terhadap demokrasi sebagai sistem normatif. Walaupun kinerjanya turun, tapi imannya tidak runtuh. Itu tadi konklusinya, ya. Baik, terima kasih Prof. Makin, Dr. Sukidi, dan juga Mas Burhan untuk diskusi kita di Visi Negarawan malam hari ini. Jangan lupa pemirsa saksikan Visi Negarawan minggu depan yang akan menampilkan gagasan besar para tokoh bangsa. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.